Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama Bunda Ea pada pembelajaran akuntansi dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menjurnal di jurnal umum. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bentuk dari jurnal umum itu sendiri terdiri dari beberapa kolom. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba melakukan penjurnalan ke jurnal umum itu sendiri. Nah, silahkan disimak terus video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bagi kamu yang telah subscribe, Bunda ucapkan terima kasih. Ini adalah contoh soal yang akan kita buatkan jurnal umumnya. Di sini ada soal dari para perusahaan pelayanan perawatan bayi putri. Nah, di soal ini kita dapat melihat ada beberapa informasi yang ditampilkan di sini. Yang pertama yaitu informasi tentang identitas dan transaksi dari usaha pelayanan perawatan bayi ini. Terus ada juga informasi mengenai saldo-saldo akhir dari beberapa akun yang tampil di sini, yaitu ada akun kas, piutang dagang, peralatan kendaraan, utang dagang, besar bayar, dan modal putri. Nah, informasi ini atau saldo akhir ini merupakan saldo awal di 1 Februari 2015. Nah, saldo-saldo ini, saldo dari masing-masing akun ini akan kita pakai ketika kita melakukan posting ke buku besar. Dan ketika kita membuat jurnal umum, akun ini beserta jumlahnya ini kita abaikan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu informasi tentang transaksi-transaksi yang terjadi pada usaha pelayanan perawatan bayi itu sendiri. Ini transaksinya terjadi selama bulan Februari, dimulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 28 Februari. Nah, dari transaksi inilah kita akan melakukan pencatatan terhadap transaksi di dalam jurnal umum. Nah, di sini Bunda telah menyiapkan jurnal umum itu sendiri. Kamu bisa buat juga di buku catatan kamu jurnal umum ini ya, seperti pada video sebelumnya. Di bagian atas ini adalah identitas perusahaan, nama yang kita buat ini identitas perusahaannya, nama perusahaannya. Ini adalah judul kita lagi mengerjakan apa. Ini wajib dibuat ya. Itu kita membuat jurnal umum. Dan ini adalah periode akuntansi di mana kita melakukan pencatatan dari transaksi itu, yaitu pada tanggal 30 Februari atau kamu boleh buatnya pada periode Februari 2015. Nah, kita mulai saja untuk menjurnalnya adalah pada tanggal 2 Februari. Ya, di kolom tanggal kita buat dulu tanggal dan tahunnya. Tahunnya di sini kita buat di sini ya. Tahun dan tanggalnya itu tahun 2015 pada tanggal 2 Februari. Nah, kita baca soalnya. Membayar sewa untuk 1 bulan. Nah, membayar pada tanggal 2 Februari, membayar sewa untuk 1 bulan. Nah, kalau kita bayar sewa untuk 1 bulan, ini akunnya adalah beban sewa di sebelah debit dan di sebelah kredit, akunnya adalah akun kas. Nah, ini yang kita isikan di kolom keterangan. Untuk kolom referensi belum kita isikan ya, kita isikan nanti ketika kita telah melakukan posting ke buku besar. Jadi kita lanjut ke kolom debit. Nah, di kolom debit ini kita catat jumlah nominal uang yang kita bayarkan itu, yaitu 140. Kita
kita catat 140. Nah, di sebelah kreditnya kas kita berkurang juga 140. Bebannya bertambah menjadi 140, kasnya berkurang menjadi 140. Nah, seperti ini transaksi pada tanggal 2 Februari. Kita lanjutkan pada tanggal 3 Februari. 3 Februari menerima pembayaran atas 1 bulan pelayanan. Menerima pembayaran berarti kas di perusahaan kita bertambah. Kas bertambah terletak di sebelah debit. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya sejumlah nominal yang kita terima, yaitu 400.000. Nah, penambahan kas ini disebabkan karena apa? Kita baca menerima pembayaran. Oh, karena ada pelanggan yang telah membayar ke kita. Dia bayar untuk 1 bulan, tapi kita belum memberikan pelayanan. Nah, itu nama akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini masuk kategori hutang ya guys. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama, 400.000. Nah, seperti ini ketika kita melakukan pencatatan. Jadi ketika dia berada di posisi sebelah debit, nah dia agak ke pinggir kita catat. Tapi kalau dia berada di posisi sebelah kredit, nah akan kita jorokkan sedikit ke tengah. Jadi kalau sudah menjorok seperti ini, orang kalau sudah tahu, oh ini letaknya di sebelah kredit. Nah, untuk transaksi tanggal 2 ini kita cara membacanya seperti ini ya. Beban sewa pada kas. Nah, beban sewa pada kas. Untuk transaksi tanggal 3 kita baca kas pada pendapatan diterima di muka. Nah, seperti itu ya guys. Semoga kamu dapat memahami sampai di sini. Oke, kita lanjut pada tanggal 4 Februari ya, membeli perlengkapan secara kredit. Tanggal 4, kita tuliskan tanggal 4, membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan di perusahaannya bertambah. Nah, perlengkapan termasuk kategori harta, kalau bertambah di sebelah debit. Berapa jumlahnya? Berapa yang kita beli itu jumlahnya? Ini 85.000. Terus, karena kita belinya secara kredit, jadi kita belum bayar. Karena kita belum bayar, maka muncullah utang. Utang usaha ya, utang usaha atau utang dagang. Nah, ini dia. Jumlahnya hutang ya, hutang bertambah di sebelah kredit. Nah, ini untuk menentukan dia sebelah kredit, debit, kamu harus hafal 5 akun beserta kodenya tadi itu. Ya. Dimana saldo normalnya. Oke, kita lanjutkan pada tanggal 5, membeli bahan bakar gas sebesar 20.000. Oke, kita buat tanggalnya tanggal 5. Nah, akunnya adalah akun bahan bakar. Beban bahan bakar bertambah ya di sebelah debit. Di sebelah kreditnya karena kita beli berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang di sebelah kredit sebesar 20.000. Kita lanjutkan pada tanggal 7 Februari, membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu. Nah, tanggal 7 Februari itu beban gaji nama akunnya ya, karena kita membayar asisten atau karyawan kita. Jumlahnya sebesar 230, beban gaji namanya. Karena kita bayar berarti kas kita berkurang di sebelah kredit. Nah, jadi begini ya. Kita lanjutkan. Tanggal 8 Februari. Tanggal 8 Februari membayar hutang. Berarti hutangnya berkurang. Terletak di sebelah debit. Hutang berkurang terletak sebelah debit. Jumlahnya sebesar yang kita bayarkan, yaitu 170.000. Karena kita membayar hutang, berarti kas di perusahaan kita juga berkurang. Kas berkurang terletak di sebelah kredit sebesar 170.000 juga. Kita lanjutkan pada tanggal 9, menerima sebanyak 1.200.000 dari langganan atas tagihan sebelumnya. Nah, ini kita sudah menagih ke pelanggan.
Nah, pada tanggal berarti ada langganan kita yang punya hutang ke kita tagih pada tanggal 9 Februari, kita terima tagihannya itu. Nah, berarti nama akunnya adalah, karena kita terima uang, berarti kas di perusahaan kita bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, jumlahnya sebesar yang kita terima, yaitu 1.200.000. Nah, di sebelah kreditnya apa? Nah, ini dia, dari langganan atas tagihan sebelumnya. Berarti pelanggan kita berutang ke kita waktu itu, terus dia bayar sekarang. Itu namanya bagi kita adalah piutang. Piutang kita berkurang karena dia sudah bayar. Berkurang karena termasuk kelompok harta ya, dia terletak di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 10 Februari. Menerima dari langganan 700.000 tunai atas jasa yang diberikan. Nah, ini kita catat tanggalnya dulu, yaitu tanggal 10 menerima. Kalau menerima dari langganan berarti kita terima duit kita bertambah. Itu berarti kasnya bertambah sebelah debit. Jumlahnya sebesar yang kita terima, yaitu 700.000. Nah, ini pelanggan membayar. Berarti itu namanya adalah, bagi kita namanya pendapatan atau penghasilan. Jumlahnya sebesar 700.000 juga. Oke, kita lanjutkan pada tanggal 11 Februari. Membayar untuk perlengkapan yang membeli kredit pada tanggal 4 Februari. Nah, ini pada tanggal 11 Februari ini ada hubungannya dengan tanggal 4 Februari ini. Nah, 4 Februari membeli perlengkapan dengan kredit. Nah, ini pada tanggal 4 ini kita belum bayar. Kita belum bayar tanggal 4. Nah, maka timbul utang ya. Di tanggal 11 kita bayar utang kita tersebut. Nah, kita bayar utang berarti utang kita berkurang. Utang berkurang letaknya sebelah debit. Karena kita bayar, otomatis kas kita juga berkurang, letaknya di sebelah kredit. Jumlahnya masing-masingnya adalah sebesar 85.000. Oke, Bunda harap kamu memahaminya. Kalau kurang paham atau mau ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar. Kita lanjutkan. Pada tanggal 13 Februari, membeli peralatan permainan anak. Pada tanggal 13 Februari, membeli peralatan, berarti peralatannya bertambah. Terletak di sebelah debit, jumlahnya sebesar 1 juta. Karena kita belinya membeli peralatan anak, tidak ada dibilangnya kredit, berarti kita beli secara tunai. Kalau beli secara tunai berarti kas kita berkurang, terletak di sebelah kredit, jumlahnya juga sebesar 1 juta. Kita lanjutkan. Tanggal 14 Februari. Ini 14 Februari ya. Diambil untuk keperluan pribadi. Nah, ini ada akun baru, namanya adalah akun ketika pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Itu boleh-bolehkan saja, karena dia yang punya perusahaan ya, tapi jangan sampai jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak itu menyebabkan perusahaan kehabisan modal kayak gitu. Nah, akun pengambilan untuk keperluan pribadi ini, pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi ini disebut dengan akun prive atau prive, atau bahasa Inggrisnya draw. Jadi ini prive ya, prive-nya di sebelah debit, terus kasnya di sebelah kredit, karena kasnya berkurang karena uang perusahaan diambil ya oleh pemilik perusahaan sebesar 110. Kita lanjutkan. Pada tanggal 17 Februari, menyerahkan peralatan seharga 90.000 untuk digunakan dalam perusahaan. Nah, menyerahkan peralatan berarti peralatannya bertambah. Peralatan termasuk kategori harta ya, bertambah di sebelah debit. Nah, untuk diserahkan peralatan yang untuk digunakan dalam perusahaan. Nah, ini namanya modal perusahaan bertambah. Modal perusahaan dalam bentuk peralatan ya, dia bertambah. Modal bertambah terletak di sebelah kredit. Jumlahnya sebesar 90.000.
Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 19 Februari kita lanjutkan. Bikin video, Pak. Pada tanggal 19 Februari yaitu membayar tagihan utilitas sebesar 45.000. Nah, ini beban utilitas namanya. Beban lain-lain atau beban untuk keperluan lain-lain, karena kita bayar kas kita berkurang. Letak sebelah kredit ya, jumlahnya masing-masingnya sebesar 45.000. Lanjutkan. Pada tanggal 22 Februari menerima pembayaran untuk 1 bulan pelayanan dari langganan yang ditagih sebelumnya. Menerima pembayaran berarti ini pelanggan membayar. Kalau pelanggan membayar berarti kasnya bertambah. Sebesar 500.000. Nah, bertambahnya karena apa? Karena pelanggan membayar membayar utangnya. Karena kita sudah menagih kepada pelanggan ya, jadi piutang kita berkurang. Piutangnya berkurang di sebelah kredit. Jumlahnya juga sebesar 500.000. Kita lanjutkan. Pada tanggal 25 Februari membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu. Bayar ke asisten berarti bayar gaji karyawan ya. Nama akunnya adalah beban gaji. Karena kita bayar berarti kas kita berkurang di sebelah kredit. Jumlahnya masing-masingnya adalah sebesar 320.000. Kita lanjutkan. Pada tanggal 27 Februari membeli oli dan bahan bakar untuk kendaraan. Membeli oli berarti namanya beban bahan bakar. Karena kita beli berarti kas kita juga berkurang di sebelah kredit. Jumlahnya sejumlah yang kita keluarkan, yaitu sebesar 35.000. Dan yang terakhir, transaksi terakhir pada tanggal 28 Februari membayar sebesar 290, yaitu premi asuransi untuk 1 tahun. Nah, jadi kita membayar asuransi nih, kita bayar untuk 1 tahun. Nama akunnya adalah premi asuransi atau asuransi dibayar di muka. Ingat ya, asuransi dibayar di muka, bukan beban asuransi. Karena kita bayar berarti kas kita juga berkurang. Kasnya berkurang terletak di sebelah kredit. Jumlahnya sebesar yang kita bayarkan yaitu Rp290.000. Nah, inilah hasil penjurnalan dari transaksi yang terjadi selama bulan Februari pada usaha pelayanan perawatan bayi. Nah, jangan lupa antara kolom debit dan kolom kredit ini harus kita jumlahkan dan jumlahnya sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang atau harus balance atau sama ya. Jadi di sebelah debit Budo dapat jumlahnya sebesar 5.420 dan di sebelah kredit juga sebesar 5.420.000 rupiah. Nah, ini jumlah, kita tulisan jumlah. Nah, jadi begini ya, seperti ini kira-kira bentuk dari jurnal umum itu sendiri, jurnal umum dari perusahaan jasa. Nah, ini harus selalu dijumlahkan ya, dan jumlahnya itu harus sama atau harus seimbang. Nah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga kamu dapat memahami dan dapat mengerjakan contoh-contoh soal dengan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.